seperti orang membacok saya menangkis. Loh, apakah saya menangkis berbuat jahat? Kalau saya tangkis lalu saya pukul balik, baru itu memang berbuat jahat balik. Ya kalau misalnya dilakukan, saya membela istri saya dorong tak gimana. Kalau gini Pak Rema, saya potong. Menurutmu kalau ada orang yang merampok, saya biarin dia melakukan itu kepada keluarga saya. Kalau ada orang merampok Anda perlu dihukum enggak? Itu kan ada peraturan dunia ini. Nah, makanya itu tadi sudah saya katakan, kalau kamu masih membalas dalam bentuk apapun, ya baik itu menyerahkan hukumannya kepada pihak lain, tetap saja itu namanya Anda masih membalas kejahatan dengan gitu loh. Dari pihak kita tidak membalas, tapi kan ada aturan di luar kita yang dia memang harus udah tunduk. Dia kan harus tunduk dalam peraturan yang di luar dari saya, karena sama-sama kami harus tunduk kepada dua peraturan. Saya kepada peraturan Tuhan, dia peraturan Tuhan atau dunia. Nah, kalau peraturan dunia menghukum dia, bukan saya menghukum. Ya Anda nggak perlu melapor. Kalau Anda masih melapor, artinya Anda tidak mengasihi rampok itu. Ya, loh, saya tanya dulu begitu. nih. Artinya kalau mengasihi itu ketika Anda dirampok, ya. Dengar gini loh, ketika Anda dirampok, rampok itu Anda kasihi, Anda biarkan. Itu baru mengasihi. Kalau dia dihukum, ini nggak tujuannya ya, salah satu yang paling penting diingat tujuan itu. Ketika seorang dihukum oleh pemerintah, apakah pemerintah ini maksudnya jahat? Kamu yang nggak mengikuti perintah Tuhanmu. Dengar dulu, ketika seorang melakukan itu, dia dihukum, kan maksudnya baik supaya bertobat loh. Jadi kalau itu misalnya namanya, kita lapor, loh, yang namanya mengasihi tidak seperti itu, Bos. Bukan, salah, misalnya kamu dirampok, apalagi kalau kita lihat begini ajaran Yesus. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, dilempar batu, balas roti, diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Kalau kamu dicuri motormu, kasihkan mobilmu. Konsep itu yang salah, cara berpikir, memahami. Salah contoh nih, ini jangan dilupakan ya. Wahyu 3:19. Setiap orang yang kasih, ku tegur dan ku hajar. Jadi ini tujuan ketika itu melakukan itu. Kiri kasih pipi kanan maksudnya apa sih? Sebentar bro. Itu dia. Sebentar, ini harus tahu dulu, mengasihi itu bukan bicara perbuatan. Mengasihi itu bicara motivasi ketika berbuat. Lah kasih itu ya harus dengan perbuatan. Gimana cuma di mulut doang? Gimana sih? Ini beda. Tunggu dulu, sebentar, diperhatikan dulu ngomong saya nih. Mengasihi itu bukan perbuatan, tapi motivasi ketika berbuat. Nah, ketika engkau melakukan sesuatu yang baik sekalipun bisa jadi jahat ketika hatimu bermaksud yang lain. Contoh, mengasihi itu kan kata kerja, bagaimana tidak perbuatan. Konsep kekristenan itu beda. Contoh gini, bedakan dengan Islam, bro. Ini Islam. Konsep Islam, bentar kalian. Konsep Islam begini. Bentar. Konsep Islam begini. Ya, konsep Islam itu begini. Ketika kita ada kejahatan gitu kan, kata Nabi, jika kamu melihat kejahatan, maka cegah dengan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu, yang kedua dengan lisanmu. Katakan kepada mereka, nasihati, jangan berbuat jahat. Ya, dengan lisan cegah mereka, pegang mereka, ya, balas dengan setimpal atas perbuatannya, jangan melampaui batas. Yang ketiga apa? Dengan hatimu, dan itu serendah-rendah iman. Maksudnya dengan hati di situ adalah membenci kejahatan. Tidak ada disuruh mengasihi musuh, tidak ada, bukan begitu. Kejahatan harus kita beri efek, ya. Sedangkan diberi efek saja, dibalas saja, kejahatan tidak mereda, malah semakin kacau balau. Apalagi cuma modal dikasihi. Ya, ada orang rampok, kasihi dia, jangan kau apa-apakan, kan begitu. Tapi kalau kamu masih melaporkan ke polisi dan sebagainya, itu namanya masih menuntut hukuman. Gini bro, Ustadz Sugi yang menafsirkan itu salah. Salah memahami tentang kasih. Kasih dari Tuhan itu bukan bicara melampaui lalu nggak ada efek. Udah dibilang saya awali, kasih yang diajarkan Yesus itu bukan perbuatan, tapi sikapmu ketika berbuat, motivasi hatimu ketika ini berbuat. Bisa saja saya memberi seorang makan, salah nggak memberi orang makan?
Salah, tapi maksud saya supaya dia penyakitan gitu. Nah itu tujuannya dia. Salah. Salah kan contoh nih orang memberi hutang kita. Gak salah memberi hutang pinjaman, tapi maksudnya supaya diterikat. Jadi bisa saya kendalikan. Ya, Pak, coba buat satu kalimat yang mudah dimengerti ini, Pak. Izin, Pak. Buat kalimat yang bisa kita mengerti. Bagaimana cara mengasihi musuh? Coba, Pak. Mengasihi musuh ini konsep kasih diajari Tuhan. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Nah, kalau konteks pada masa itu, kan hukum di masa itu, orang-orang percaya pada masa itu memang nggak ada keadilan di sana. Hukum negara pada masa itu tidak berpihak kepada pengikut-pengikutnya. Udah jangan balas dengan kejahatan. Artinya kalau kau diperangi, jangan kau balas ikut berperang, membunuh. Karena apakah mendoakan orang tidak berbuat jahat itu bisa menyelesaikan masalah? Loh, masalah selesai atau tidak? Kami kan hanya lakukan perintah. Itu masalah, berarti kan begini bro, nggak berdampak gitu loh. Kalau Islam nggak berdampak. Kamu dimusuhi, lawan, langsung ada dampaknya gitu, bos. Kalau bicara dampak, Kristen di dunia ini paling banyak kalau bicara dampak. Tapi tak bermoral lebih banyak. Ini kita bicara aturan loh, aturan agama, bukan berbicara oknum. Iya, bukan oknum, ini aturan. Justru karena kalau nggak ada aturan, kami Kristen ini berkelahi semua lah, bro. Kami Katolik sama Protestan udah perang, dulu pernah perang, tapi sekarang udah damai karena ada aturan. Aturannya apa? Saling mengasihi, mengampuni. Nah, kalau kita bicara aturan, ya maaf lah, sampai sekarang kan Timur Tengah perang. Udah ada berapa ribu tahun tuh nggak tahu kita. Pak, kalau Belanda masuk ke Indonesia, Pak Rema, kalau Belanda masuk lagi Indonesia menjajah, dikasihi atau dibubarkan? Bro, ini jangan bicara Belanda, ini bicara agama ya. Gak bisa. Belanda itu walaupun Vaneta di mute, Vaneta di mute. Ada waktu Anda bicara. Bentar gantian Vaneta. Jadi kan Anda jangan ambil satu contoh yang tidak bisa masuk akal logika apa gitu sih? Ngomong apa sih ini orang? Iya Vaneta, nanti gantian. Kita jangan debat kusir Vaneta. Mute dulu bang ya. Nanti gantian bisa membantah. Udah ya. Jadi gini, sering teman-teman Muslim mengkaitkan Kristen dengan Belanda. Kenapa nggak sekali ke Jepang gitu, nggak pernah dibahas? Padahal Jepang itu lebih sadis dari Belanda. Ingat ya, walaupun Belanda menjajah, tidak bisa dipungkiri peninggalan mereka sangat membantu pembangunan Indonesia. Rel kereta api, jalan-jalan, dan sebagainya, jembatan. Jadi, tapi itu pun nggak bicara tentang agama kita. Kita bicara negara mereka memang mayoritas Kristen, tapi Kristennya bobrok. Itu yang ditanyakan Bang Andi itu sikap, bukan masalah siapa yang menjajah. Mau Jepang, mau siapapun yang mau merongrong negara ini, bagaimana sikap itu Kristen berdasarkan Bible. Loh, kalau kita lihat sejarah, ada nggak pahlawan orang Kristen yang melawan penjajahan Belanda? Ini saya tanya, bukan bertanya masalah oknum. Saya tanya sikap dari Bible itu seperti apa. Loh, jelas loh, Yesus gitu mengajarkan kamu harus saling mengasihi. Kalau mengasihi, mana mungkin harus dikasihi dong. Mengasihi dalam konteks apa? Bukan buta. Kasih itu juga bisa menghajar, bro. Tapi tujuannya nggak membuat dia supaya mampus gitu loh. Kalau di Islam kan jelas. Jika ada orang menzalimi kamu, perangi. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19 jelas dikatakan. Wahyu 3 ayat 19. Setiap orang yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Jadi kasih itu bukan belayan saja. Kasih juga berarti yang menghajar Tuhan sendiri. Bisa lewat Tuhan langsung, pasti Tuhan nggak mungkin turun langsung. Itu bukan perintah, itu bukan perintah kepada pengikutnya. Saya tanya dulu, beda dengan di Islam, jika kamu dizolimi, ya diperangi, maka perangi dia. Apakah Tuhan pernah turun ke bumi menghajar orang? Tidak, dilihat konteksnya. Coba kamu bacakan itu. Siapa yang kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Ya, kutegur dan kuhajar. Itu Tuhan yang punya perilaku. Entah dia dengan cara menurunkan azab dan sebagainya. Sekarang yang perintah langsung untuk manusia bertindak itu apa? Tuhan itu menjadi patron kami. Jadi ketika itu setara dengan ini, bos. Itu kalau di Islam yang kamu sebut. Bentar sedikit. Perintah yang disampaikan. Bentar sedikit. Ya, aku kasih tahu kalau di Islam di wahyu itu setara dengan ini.
jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Itu setara dengan itu. Nah, itu menurut Anda. Menurut Anda itu. Kalau itu menurut kami beda. Sama. Itu konteksnya beda. sama. Beda. Sekarang yang beda lah. Quran sama Alkitab beda lah. Iya, ya memang beda. Al-Quran dengan Alkitab beda. Cuma konteksnya itu sama. Siapa yang aku kasihi akan kutegur. Di Islam siapa yang aku beriman akan aku uji. Gitu loh. Nah sekarang uji bagi kami beda. Uji itu nggak bisa saja nggak bagi kami. Uji itu ditegur bos, bisa nah, aja. Itu kan ditafsir. Ujian itu teguran, azab. Kalau kita ya ini sudah jelas dia tegur. Sekarang gitu. Gini aja ya, perintah langsung gitu kan, perintah langsung kepada manusia. Ya, bila kamu dijahili, dizolimi itu seperti apa? Kalau di Islam jelas, ya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang di luar Islam selagi mereka tidak memusuhi kamu, tidak memerangi kamu, tidak memerangi agamamu, tidak mengusir kamu dari tempatmu. Kita tidak dilarang baik, tapi bagi siapa yang berani memusuhi Islam, lawan. Nah, seperti itu di Islam, jadi jelas perintahnya. Iya sama. Kalau di Al-Quran jelas perintahnya, saya nggak bilang enggak ya. Tapi di Kristen di Alkitab perintah Yesus juga jelas. Nah kalau Anda menafsirnya yang tidak jelas, ya kalian. Tapi saya jelas melihatnya loh. Contoh kasihlah sesamamu manusia. Kalau saya mengasihi Pak Ustadz Sugi, kan nggak mungkin saya mencuri barang Pak Sugi, nggak mungkin saya memfitnah, nggak mungkin saya melakukan hal yang jahat. Kalau saya mengasihi Pak Sugi, kok kesana? Sikapmu terhadap orang yang berbuat jahat itu seperti apa? Sikap kita itu gini ya. Contoh dulu kelakuan jahat apa yang Pak Sugi bilang? Contoh tadi dikasih contoh Bang Andi, Indonesia dijajah. Bagaimana sikap Anda? Berdasarkan Bible. Sikap saya menolak loh. Berdasar Bible. Iya, penjajahan itu bukan perintah Tuhan, bukan gaya yang atau ajaran yang diajarkan Tuhan. Yang bilang penjajahan perintah Tuhan siapa? Gini. Makanya kan bentar saya ambil alih dulu. Ini saya kasih poin di sini. Penjajah itu musuh atau kawan? Kita ini ya kalau ini bicara sesuai kekristenan ya. Enggak jangan ini bahasa umum dulu. Penjajah itu musuh atau kawan? Nah sulit ngomongnya bro. Loh kok sulit? Ya musuh Pak. Kepentingan pribadi akan membuat penjajah jadi sahabat. Kepentingan pribadi bisa mau menjadi penjajah itu lawan. Gimana bisa musuh jadi sahabat? Loh, buktinya tuh para pengkhianat dapat banyak duit mereka karena menjadi sahabat penjajah. Kenapa lari ke sana? Nah, toh sikap berarti nih. Kamu pengkhianat gitu. Sekarang ini secara umum ya. Aduh, benar. Kalau nanya saya nih, penjajah itu sikap saya gimana terhadap penjajah? Saya menolak penjajah itu. Ya penjajah itu musuh atau bukan? Ya musuh lu. Ya musuh, pinter. Nah, kalau di istilah Kristen itu musuh itu dikasihi. Nah sekarang aplikasi dulu Bang, izin dulu. Aplikasikan ajaran Kristen itu kasihi musuh itu bagaimana caranya? Nah kan sudah dikasih. Arti kasih itu apa? Jangan asal mengasihi. Apa sih kasih itu? Kasih itu Pak artinya apa? Dengarin ya. Apa tuh? Kasih itu artinya ada cinta. Satu. Kedua itu tidak melawan, pasrah, kasih rela. Itu loh. Kasih itu artinya itu berbuat baik kepada mereka, tidak menyakiti mereka. Itulah kasih. Kasih kepada Tuhan, kita melakukan segala perintah Tuhan. Kasih sesama manusia, kita jangan menyakiti sesama manusia. Kasih kepada musuh, jangan menyakiti musuh. Kalau menurutmu salah, silahkan uraikan. Apa kasih kepada musuh? Seperti apa itu realitanya? Silakan. Kan sudah dijelaskan nih. Yesus itu datang ke dunia ini dalam rangka menyelamatkan secara keabadian ya. Jangan inginkan kematian. Kematian di situ berarti dia binasa gitu. Itu inti dari ajaran Yesus. Kalaupun sampai seorang harus mati, dia mati tapi dalam posisi bertobat lah. Kalau itu bos, Nabi Muhammad juga menawarkan keabadian. Iya, sama. Nggak ada bedanya gitu. Sekarang kita bicara dunia ini apa sih? Gitu loh. Manfaatnya Kristen untuk dunia ini apa? Yang nyata itu seperti apa gitu loh. Ada enggak? Kalau Kristen itu manfaatnya, makanya nggak terjadi peperangan.
Kalau Kristen itu mengikuti ajaran perjanjian lama, kiblatnya perjanjian lama itu peraturan. Ini perang terus. Dunia ini habis sudah. Jadi kalau manfaatnya justru karena mereka masih dikontrol oleh firman Tuhan, artinya diingatkan lewat para rohaniawan, itu bisa lebih lambat istilahnya, walaupun nanti terakhir bebal semua istilah. Kalau alasannya Kristen ini enggak menyebabkan peperangan, tapi pertanyaannya itu saya jawab berkali. Bentar Bang, justru gini, di masa lampau peperangan itu disebabkan oleh dari gereja. Perang salib itu komando gereja. Jangan hilangkan itu. Pembantaian di Spanyol itu juga atas perintah gereja. Beda. Ingat ini, gereja pada masa itu beda dengan kekristenan, bro. Jadi jangan disamakan. Dan ini kesalahan kalian begini, menyamakan gereja dengan kekristenan, apalagi bicara zaman dulu. Dulu cuma politik. Tapi labelnya gereja. Labelnya yang gereja, tapi isinya itu politik dunia, praktis ya. Tapi bukan pengajaran Yesus yang mereka sedang kerjakan. Saya keluar dari sini, mereka hanya ambisi saja. Orang kalau debat, bentar. Oh ya, akhi. Jadi jangan disamakan. Dulu perang-perang salib, walaupun mereka membawa atas nama gereja, atas nama Tuhan, tapi bukan berarti Tuhan itu memang menginginkan itu. Enggak, itu pribadi mereka. Urusan mereka nanti sama Tuhan, mempertanggungjawabkan semua ini Pak Rema. Musuh itu dampak. Satu ron Pak. Musuh itu dikasihi atau dilawan? Nah, kasih itu apa? Tadi kan nggak ngerti arti kasih ya? Loh, siapa tahu beda pengertian kalian kasih sama menurut kami. Anda apa? Tadi udah saya jelaskan. Menurut Anda kasih itu kan sudah jelaskan. Itu motivasi ketika berbuat. Kasih itu bukan perbuatan, tapi motivasi ketika berbuat. Contoh ini zaman-zamannya caleg ini. Contoh nih. Orang banyak tiba-tiba memberi nih, berbuat baik. Oh, dia mengasihi, dia kasih orang-orang susah, dia sumbang. Nah, tapi itu apakah kasih? Dalam kekristenan itu bukan kasih. Kenapa? Motivasinya salah. Dia memberi karena supaya dia didukung. Itu memberi tanpa pamrih, itulah istilahnya, motivasinya itu. Dia kasih sudah, nggak ada tujuan lain. Menurut KBBI. Nah, itulah secara umum. Menurut KBBI itu kan kasihilah atas kata dasarnya kasih, perasaan sayang, cinta, suka kepada, menanggung rindu dan seterusnya. Jadi kalau kasihilah itu artinya menyayangi, ya. Melindungi, bersama-sama dan seterusnya. Jadi kasihilah itu tidak ada rasa membenci gitu loh. Nah, pertanyaan sekarang. Ya, betul. Salah satu. Apakah musuh itu disayangi, dicintai, atau dilawan, Pak? Silakan. Satu gini, ini harus dijawab ya. Di dalam Kristenan sebenarnya tidak ada yang dimusuhi. Yang memusuhi banyak. Di dalam ajaran Yesus sebenarnya tidak, itu ada sedikit catatan, memang itu sebenarnya salah tafsir itu. Bukan kasihi musuhmu, kasihilah orang yang memusuhimu. Orang Kristen itu nggak punya musuh, artinya dari dirinya tidak memusuhi orang gitu loh. Kalau saya memusuhi seseorang, berarti saya sudah punya niat jahat. Oh, Bang Rema udah sedikit memahami nih kasih. Artinya Bang Rema udah menyadari bahwa di situ salah tulis. Nggak usah kasih tahu begitu, sedikit memahami. Saya lebih memahami dari Bapak. Artinya di Bible itu artinya salah terjemahan gitu ya. Sebenarnya terjemahannya lebih tepatnya kasihilah orang yang memusuhimu, lebih tepat sebenarnya begitu. Seolah-olah gini, orang Kristen itu punya musuh. Musuh kami itu bukan manusia, tapi kalau Alkitab mencatat dan itu benar, bukan darah dan daging, tapi musuh kami semua penghulu-penghulu udara, setan-setan lah, itu yang membuat manusia jahat itu, sumbernya itu yang musuh kami, bukan orang yang dipakainya. Tadi Pak Desugi kemana ya? Pade tukar akun katanya, mungkin Bang Juma udah on kali, udah selesai. Bang, nanti aku sebentar live ya. Ya. Itu coba kasih nanti kalau ada pertemuan, kirim aja ke WA Bang Andi ya. Iya.
Oke Bang, aku izin live dulu teman-teman semuanya, sahabat saya Muslim. Oke. Iya, God bless ya. God bless. God bless. Bang Rema itu asik kalau diskusi. Iya. Asik. Tapi ngalur ngidul ya. Silakan ngalur ngidul nggak jelas itu. Sama musuh dikasihi ya, sama saudara harus dimasukkan ke dalam pengadilan ya. Enggak, tadi dia akui bahwa dia salah terjemahan itu data di Bible. Kasihilah musuhmu, salah terjemahan itu. Salah terjemahan. Oke lanjut. Oke, selamat datang Bang Paneta. Di sini juga ada. Ya. Baru disambut baru kabur. Ya Bang Paneta tadi mau ngomong apa Bang Paneta? Paneta mau ngomong nggak tadi? Ya silakan Bang Paneta, dibuka mute-nya. Halo. Paneta. Ya silakan Bang. Ya silakan. Begini, saya hanya mau gambarkan sedikit tentang kasih yang saya dengar dari Rema tadi. Kalau kasih dalam orang Kristen itu hanya untuk pribadi, tidak untuk semua orang, untuk semua penganut apa itu tidak ada, khusus orang Kristen. Itu satu. Yang kedua, saya mau jelaskan tentang kasih. Kasih itu kita contoh kecil saja. Orang Kristen punya rasa kasih. Kita contoh kecil saja kemarin, yang dari Ustadz siapa yang buat Pak Pendeta ini yang dimasuk ini loh topiknya. Bagaimana cara mengasihi musuh itu Pak? Silakan. Saya contohkan tadi, saya berikan contoh. Saya berikan contoh itu. Apa itu? Saya contohkan Ustadz satu yang kemarin menghina. Nggak usah Pak ambil contoh ke orang lain. Tidak bisa saya jelaskan supaya Anda tahu. punya musuh. Contoh. Kasihilah musuhmu. Ya, suaranya kayak di dalam drum Bang Andi, suaranya. Saya contoh bahwa Ustadz itu dia menghina Alkitab. Kristen punya apa? Kristen orang turun demo. Sampai Ustadz dia siapa? meninggal itu kan itu Ustadz apa? siapa? Demo. Ustadz Itulah siapa? namanya kasih. Ustadz siapa? Iya, kalau begitu Anda bergaul. Ustadz siapa? Aduh, kasihan. Ustadz siapa? Namanya siapa Paneta? Woi kasihan, namanya siapa? Nama Ustadz itu siapa? Maksudnya ditanya. Jangan-jangan bapakmu yang turun begitu. Jangan-jangan bapakmu kau bilang Ustadz. Salah orang kali ini orang ini. Harus jelas. Jangan-jangan orang tuanya gitu loh. Salah orang kali dia. Orang tuamu kali itu. Ustadz siapa? Gitu loh. Yang ada adalah mestinya kamu juga ada musuh dalam selimut di antara kau. Antara apa? Bermusuhan pendapat antara Tritunggal dengan Oneness. Bagaimana juga itu orang-orang internalmu itu banyak menista agama. Ada yang buron 2 orang. Udah banyak masuk dalam penjara. Nah, bagaimana itu? Bagaimana itu? Gitu loh. Ini jangan-jangan bapakmu yang begitu kau bilang Ustadz gitu loh. Makanya nggak usah ngasih contoh dalam hal kebencian. Diskusi berdasarkan substansi apa itu pengertian kasihilah musuhmu apa itu gitu loh. Ya, bagaimana itu? Siang, Bang penyebar, silakan. Ya, selamat siang penyebar berita. Jangan framing terus ya. Lanjut. Enggak dulu Paneta ini loh. Siapa itu Pak? Bapak Anda ya Paneta ya? Oke, silakan. Orang tuamu ya? Halo, selamat anjing. Selamat siang. Orang tuamu yang berbuat begitu? Orang tuamu? Anjing kau. Oh, keluar kata-kata Yesus. Keluar kata-kata Yesus. Kok marah? Keluar kata-kata Tuhannya, binatang. Ditanya siapa? Keluar kata-kata 4 kaki. Itu agama kau yang paling benar, pergi cium batu pulang jadi haji. Itu daripada mencium anus. Anjing. Aduh, kores nih, ini kores nih. Turunin enggak? Biarin aja, biarin emosi dia, biarin. biarin. Orang signalnya kecil kok. Pokoknya gua tiban keluar dia. Teriak-teriak enggak dengar. Kenapa ini kok saya disumon? Siapa itu yang menghujat? Sudah siap begini. Bapaknya menghujat. Gini Res, bapaknya menghujat. Dia kira Ustadz, ternyata bapaknya gitu loh. Waduh, saya salah lihat. Bisa ketukar bapak sama Ustadz. Iya, bapaknya yang menghujat dibilang Ustadz. Apa kawin Paneta? Ternyata kita baru saja melihat inilah kasih Kristen.
yang sebenarnya sedang dia praktekkan, memaki-maki orang, menyebut orang lain anjing. Inilah kasih Kristen yang saya maksud. Ini bagian saya kayak gini. Terima kasih, Anda sudah menunjukkan kasih Anda. Kasih. Ya, ini bagian saya ini kayak gini. Balik itu kan orang Kristen. Iya, udah, itu udah. Kasih Kristen seperti itu. Oke, terima kasih. Anda sudah membuktikan ya. Kenapa dia berbuat begitu, Pak De? Karena di Bible-nya memang Tuhannya pernah begitu. Iya. Kembali sana sini. Iya, contoh gini ya kan. Contoh gini. Bentuk ajaran kasih Yesus itu ketika ada orang minta tolong malah disamakan dengan anjing. Nah, dia juga begitu membuktikan itu tadi. Ketika ada orang perempuan lagi susah, anaknya kerasukan setan, cari pertolongan ke sana kemari, sampai sujud-sujud sama Yesus disamakan dengan anjing. Dia mempraktekkan itu, kawan-kawan. Inilah ajaran Kristen yang sesungguhnya. Kasih sesungguhnya seperti itu, ya. Ajaran kasih nih. Oke, mantap. Ajaran kasihan dulu. Ajaran Islam itu yang pergi di lampu merah. Nangis. Ini bagian saya kayak gini nih. Kasih lagi, mantap. Itu ajaran kasih. Jadi kasih Kristen itu menfitnah, memaki, tepu-tepu. Nanti yang gereja mulai tutup kolektor kan. Lu aja sekalian. Daripada kayak debt kolektor kan, ya debt kolektor ketok-ketok rumah perpuluhannya udah gitu. belum Bu, kok belum? Aduh, ini mah pinjol namanya. Ya udah di pinggir jalan memudahkan orang sedekah daripada kolekte jadi ketok-ketok rumah, ya enggak kayak punya utang. Pendeta kalau kau punya ilmu, bentar ya. Ini pendeta harus dikasih pelajaran dulu. Dia nggak mengeluarkan, dia nggak mempraktekkan ajaran Tuhannya nih. Pergi dia. Ini mah apa ya? Debat usul. Nah, kalau ada Kristen kayak tadi itu mempraktekkan ajaran Tuhannya bagaimana, Pak? Ya makanya kasih gitu. Dikasih apa ya? Kasih. Ya. Jadi definisi kasih itu orang di sini dari tadi nggak ada yang maki-maki orang. Dia kesurupan Roh Kudus. Dia posisinya gini, Pak De. Dia mengatakan, dia menuduh ada ustadz yang membuat apa begitu kan. Saya minta yang mana? Dia nggak tahu. Saya balikin. Jangan-jangan bapakmu mengaku ustadz. Emosi dia. Emang enak dibalikin, gitu loh. Nggak tahu. Makanya jangan nuduh kalau nggak ada bukti. Jadi masalah definisi kasih itu sesuai yang diutarakan Pak Sugi tadi, itulah kasih. Jadi kalau dijahatin orang kita jangan dibalas kan gitu. Saya memang tadi dijahatin Pak, saya dibilangin tadi anjing, saya nggak ngomong, saya santai aja. Jadi kok Pak bilang Andi tadi itu masalah perang itu kan imperialisme, jangan digabungkan ke iman. Saya nggak setuju. Makanya aku mau nanya dikit Bang Andi. Lanjut. Penyebar berita rumah di mana? Rumah di Medan. Oh, Medan ya. Aduh, Medan mah masih Muslim yang gede. Setuju nggak kalau di kantong-kantong mayoritas Kristen hukum pidananya diganti hukum kasih? Setuju nggak? Enggak. Jadi gini Bang, kita dengar dulu, kita harus bisa beda. Artinya kalau orang berbuat jahat kepada kita jangan kita, artinya kalau kita ditampar, kita kok nggak mau? Gini, dengar dulu. Kenapa? Dengar dulu Bang. Jadi makanya secara keseluruhan umat Kristen itu baik pemanya tempat ibadahnya dilarang, dibakar, kan nggak pernah membalas kan? Coba kalau artinya kalau kalian diusik aja dia udah langsung jihad kan gitu. Kalau kita enggak, itu bedanya. Nah itu kenapa kok nggak setuju hukum pidana diganti hukum kasih? Oh nggak bisa, hukum negara. Nggak, dengar dulu Kores. Kalau hukum kasih itu tiket kita untuk di akhirat. Kalau di dunia ini Anda harus berapa? Oke. Gitu, iya. Oke. Gitu, Sip. Ya Bang Andi udah cukup. Lanjut. Oke. Silakan lanjut Bang Kores topiknya. Bentar Pak, topiknya ada. Enggak, aku
dia udah ngaku dia nggak mau kalau hukum pidana diganti hukum kasih. Artinya apa ya? Hukum pidana lebih jelas. Dengar Kores. Yang kita bahas kan definisi kasih itu sesuai yang diutarakan Pak Sugi tadi. Saya sepakat dengan itu. Ya udah. Kan lebih enak Pak kembali ke topik tadi. Kalau Pak Sugi ini kan ini Injil berjalan katanya dia ini, Alkitab berjalan. Jadi dampak yang dipermasalahkan tadi itu apa dampaknya bagi dunia ya ketika Yesus itu disalib? Itu dampaknya apa? Yang secara nyata apakah membawa kebaikan untuk dunia? Sebentar Bang. Kalau Pak Desugi ini Bible mobile, kalau saya Bible stasioner Pak. Kalau saya Bible tip X saya itu saya. Jadi kan gini, ketika Musa datang ke dunia ya diutus oleh Tuhan, itu dia mampu membawa perubahan yang nyata, yaitu dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ini dampak nyata. Dampaknya Nabi Muhammad diutus itu merubah tatanan kehidupan bangsa Arab yang tadinya barbar, bodoh, ya biadab, menjadi bangsa yang beradab dan bangsa yang cerdas. Itu fakta, itu tidak bisa diingkari. Bahkan setelah Islam datang, Islam hampir menguasai sepertiga dunia. Nah, sekarang Tuhan datang sendiri ke dunia. Apa dampak yang ditimbulkan dari Tuhan datang ke dunia? Apakah bisa mengalahkan kehebatannya Musa? Atau keberhasilan ya, bukan kehebatan, keberhasilannya Musa dan keberhasilannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mensyahadatkan ratusan ribu orang. Apakah Tuhan datang ke dunia pernah membaptis satu orang pun? Nah coba, mari kita urai. Jadi kalau masalah itu Pak, kehadiran Yesus itu rahasia Allah Bapa ya. Yang kedua, waktu peradaban dunia, keimanan dulu, zaman Nabi Yahya yang diturunkan Zabur, dia tidak berhasil memasalatkan manusia, ya kan? Oke, sip, Nabi Yahya Zabur, lanjut. Ya, terus Musa Taurat tidak juga, manusia juga peradabannya jelek. Setelah itu Tuhan punya inisiatif. Ini kayaknya kalau sendiri ya, Tuhan turun sendiri gitu ya. Dengar dulu, kalau ini berdosa seharusnya dihukum. Itu nggak berhasil hukum Taurat. Akhirnya diturunkanlah Yesus itu dengan konsep kasih. Kasihlah, itulah yang diturunkan Yesus itu. Makanya kalau kamu dijahatin, jangan kau balas dengan jahat. Dipukul kau pipi kanan, kasih pipi kiri. Itulah kasih. Satu pertanyaan, stop. Ya. Pembunuhan Yesus di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran keji? Itu karya Tuhan itu, bro. Enggak, saya enggak nanya karya. Dengerin dulu, Pak. Kalau Anda tidak, ini Pak, dengerin dulu Pak pertanyaannya, Pak penyebar sederhana lu, Pak. Sederhana. Kalau Anda dengerin dulu, Pak. Tolong Pak dengerin dulu. Dengar dulu. Pak, kalau Anda tidak setuju dengan penyaliban Yesus itu, tanya Allah yang pencipta. Bukan masalah itu, Pak. Dengarkan dulu saya. Kalau Anda melihat, kalau Anda menyaksikan secara langsung ya, langsung gitu, atau Anda sekarang mengimani itu, penyaliban yang begitu Anda lihat, kalau Anda mau lihat, itu ajaran keji atau ajaran kasih? Itu di luar pemikiran manusia. Murid-muridnya juga banyak dulu nggak percaya bahwa dia disalibkan. Banyak juga yang nggak setuju. Atau saya permudah, Pak. Atau saya permudah. Dengar pembunuhan, dulu ini, Pak. Pembunuhan Yesus terencana menurut iman Anda itu dieksekusi di tiang salib, gitu ya. Itu aksi kasih atau aksi keji, Pak? Itu kalau secara manusiawi memang itu tidak kita terima, tapi karena udah perintah Allah, Pak, aksi keji atau aksi kasih? Itu ada nas yang mengatakan di Injil betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal itu diberikan untuk menebus dosa manusia. Itulah atau kasih Allah. Jadi, Pak, karena hukum Taurat dulu tidak berhasil. Saya Yesus deh, saya nggak usah ke Yesus. Ada orang dipersekusi, Pak. Ditaruh di bawah pohon.
Oke, dihabiskan dia kan gitu ya. Menurut Anda, kalau Anda menyaksikan itu aksi kasih atau aksi keji? Beda Pak, konsepnya beda. Allah Yesus ini juga bukan dari Yesus dulu Pak. Saya ingin membuka cakrawala berpikir Anda gitu loh. Anda manusia dulu Pak, penyebar berita. Anda ada di TKP, ya melihat ada orang dianiaya sampai meninggal. Cara seperti itu, saya bertanya kepada Anda, itu aksi kasih atau aksi keji? Secara kemanusiaan saya tidak terima dengan perbuatan itu. Udah titik. Keji atau kasih Pak itu? Iya. Keji ya Pak ya? Ya. Keji, baik. Ya, Yesus diikat, dipaku, ditombak lambungnya begitu. Itu aksi keji atau aksi kasih Pak? Itulah pemikiran manusia secara normatif. Kenapa jadi pemikiran? Astagfirullah. Itu pemikiran Anda karena itu udah rancangan Allah Bapa itu. Makanya kamu harus bisa bedakan mana manusiawi, mana yang dari Allah Bapa itu. Saya permudah Pak. Saya permudah ya. Apakah Yesus pernah dibuka bajunya, disuruh mikul salib, diikat tangannya, digantung di tiang salib, ditombak lambungnya? Apakah pernah menjalani demikian Pak? Siapanya? Yesus. Kita menuliskan begitu. Enggak, saya ulang ya bahasa Indonesia ya. Yesus pernah mikul salib, buka baju, manjat di Bukit Golgota, sampai di atas, diikat tangannya, dipaku, ditombak lambungnya, mati. Apa Yesus pernah mengalami itu, Pak? Mengalami. Mengalami. Oke, mengalami. Stop dulu, Pak. Stop dulu. Kalau Yesus pernah mengalami itu tindakan kasih atau tindakan keji? Itu karya Allah Bapa itu yang merencanakan. Saya nggak nanya karya, Pak. Bisa izin menjawab. Apa yang dilakukan oleh tentara Romawi itu kepada Tuhan Anda itu tindakan keji apa tindakan kasih? Kan ujung-ujungnya kan nanti objeknya kan Yesus kan. Saya belum bahas tujuannya nanti. Endingnya kan itu. Endingnya kan itu. Saya nggak nanya endingnya, Pak. Saya nanya aksinya. Aksi tentara Romawi ini loh, Pak. Itu bahasa Anda itu. Sebentar Pak. Aksi tindakan algojo. Aksi tindakan algojo ini ke situ, endingnya nanti ke situ. Itu masih sampiran itu. Intinya nanti ke situ. Saya nanya endingnya dulu. Nanti endingnya kita ngomongin lagi gitu loh. Jangan lompat-lompat. Enggak bisa dengerin Pak. Aksi tindakan tentara Romawi ini ya mengeksekusi Yesus, ini aksi kasih atau aksi keji? Itu kan udah dituliskan itu di kitab, bro. Saya nggak nanya tulisan, aksinya tentara Romawi itu loh, Pak. Itu udah include itu semua, bro. Jadi artinya nggak bisa dipisah-pisahin. Sulit banget diterima, Pak. Anda yang membaca aksi keji, Pak. Itu aksi keji itu. Itu satu bagian semua. Kecuali kalau Anda disalibkan di situ, saya berontak karena Anda manusia biasa. Itu secara manusiawi. Tapi karena ini kan sudah rancangan Tuhan. Jadi kalau Yesus bukan aksi keji ya, Pak ya? Bukan, kasih. Oke, kasih. Ngomong dong, berarti tindakan pembunuhan yang dilakukan tentara Romawi kepada Yesus dengan cara seperti itu tindakan kasih, bukan tindakan keji. Begitu ya? Itu tindakan itu udah tersurat itu. Antara kakek dia akan disalib. Bahwa dia akan disalib. Gimana di sini, Bang? Jadi gimana itu Bang Andi, salib itu kasih, salib. Katanya bukti kasih. Katanya kasih. Oh. Ya udah kapan dong Kristen pada menyalibkan saudara-saudaranya? Bukan nanya ke ini Pak penyebar berita kan dulu Pak menyebar. Dulu salah terus nih, aduh. Pernah memberi makan 5.000 orang itu kan ya, yang mempercayai beliau. Terus itu Theodor, jangan lari ke sana. Theodor, jangan pindah ke sana. Izin menjawab sedikit. Ya, coba Pak Ropan dulu. Pak Ropan. Biarkan pindah Andi. Emang kenapa? Entar dulu Pak Ropan dulu. Pak Ropan yang menanggapi. Pak Ropan. Tindakan tentara Romawi menurut Anda terhadap Yesus itu tindakan keji apa tindakan kasih? Tindakan orang Romawi itu yang membunuh Yesus adalah keji. Keji, Pak. Benar, jujur ini tindakan keji. Secara manusia kan itu keji, tapi itu kan satu bagian dengan. Ya udah keji itu doang. Saya minta jawaban keji. Udah. Iya masalah kemanusiaan itu keji. Tapi
tapi itu udah tersurat. Harus dijalankan gimana sih? Ya bang penyebar sebentar gantian temennya dulu ngomong. Ya udah selesai Pak. Udah tindakan keji katanya. Udah. Kenapa sih nggak jujur dari awal gitu? Begini jangan dipotong-potong. Coba apa? Bisa? Izin menjawab ya. Ya. Jadi saya sebenarnya kalau saya jelaskan dari awal permulaan Allah sampai pada masa Yesus itu sebenarnya itu harus dijelaskan dari permulaan penciptaan sampai pada penyalipan. Jangan Pak, kita udah paham itu. Khotbah nanti jatuhnya. Khotbah namanya itu. Jelaskan Pak. Kamu ngomong aku dengerin. Kita udah paham itu, karena endingnya udah dijawab. Tindakan saya tahu. tentara Romawi di tiang salib keji udah gitu loh. Nah sekarang kalau Anda mau menjawab, langsung gini aja. Di balik tindakan keji itu oleh tentara Romawi, ya dengerin dulu supaya Anda lanjut, jangan mundur. Dengerin dulu berdua ya. Ini Bapak yang ngomong nih, Gini ya. Tindakan keji oleh tentara Romawi itu apa yang ingin dicapai di sana? Tujuannya apa? Ya, baru Anda jawab. Majukan, silakan. Kan saya jawab tadi Pak. Ya, silakan. Tapi kan itulah misi Allah di bumi ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dan manusia itu terpisah jauh. Tidak lagi hubungannya. Ketika itu maka Allah mempunyai misi, dia turun ke dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia dari maut. Makanya Yesus misinya tersalib di kayu salib itu untuk menggantikan sebenarnya kita ini sebelum Yesus datang itu yang dalam dosa, yang harusnya dalam maut. Oke, paham, tangkap. Jadi menurut Anda jawabannya adalah tindakan keji tentara Romawi di balik ini untuk menebus dosa manusia. Begitu dong jawabnya. Oke? Ya betul. Ya udah jangan dipanjangin gitu loh. Oke. Artinya di balik tindakan keji ada yang ingin dicapai, apa itu? Untuk menebus dosa manusia. Kan gitu, Bang. Ya betul. Iya begitu dong kalau menjawab, nggak usah diundur-undur gitu loh, karena kita ini bukan undur gitu. Nah kita maju lagi gitu loh. Udah kayak ubur-ubur nanti. Nah, kita majuin terus gitu, jangan mundur lagi. Ya, udah semangat di situ ya. Iya itu akidah Anda, kami nggak bantah kok, nggak apa-apa. Ya, maksudnya jangan nanti diputar balikkan lagi. Nggak diputar, kami ini pandai bahasa Indonesia. Ya oke baik. Oke. Nah setelah itu begitu ya. Aksi keji ini dibalik ini adalah untuk menebus dosa manusia. Menurut Anda kata kasih ini diletakkan di posisi mana? Ajaran kasih Anda ini diletakkan posisi mana antara ajaran keji dengan tujuan menebus dosa? Ya, kata kasihnya diletakkan di posisi mana? Silakan. Kita harus di sini kita kan berarti kan ada dua subjek, yaitu tentara Romawi yang membunuh dan Yesus yang terbunuh, kan begitu ya kan? Ya. Bangsa Romawi itulah yang membuktikan manusia itu yang jahat dan kekejian. Yesus itulah yang bentuk kasih, yang walaupun Yesus dibunuh, memang sudah tertulis dia memang harus terbunuh dan matinya seperti itu. Nah, itulah membuktikan dia kasih, dia tidak membalas. Bukan dia tidak bisa membalas, bukan dia tidak bisa lepas daripada kayu salib. Jadi berdasarkan tindakan keji di tiang salib, ada ajaran kasih tersisipkan untuk menebus dosa Anda. Artinya di sini ada andil besar daripada eksekutor ini dalam tindakan kekejiannya, terselip kata salib untuk menebus dosa Anda. Betul apa betul? Ya itulah misi Yesus tersalib tadi untuk menebus manusia. Ya itulah, makanya saya kalau ngomong tuh dengerin, saya bahasa Indonesia to the point gitu loh. Ya udah kan saya jawab, Bang. Gitu. Saya ini nggak mau membantah, ini bukan mau membantah iman Anda loh ya. Iya betul. Ini kita harus merdeka dalam berpendapat. Iya harus. Oke. Terus kemudian Bang, siapa saja yang berperan dalam hal penyaliban itu menurut Anda? Siapa saja yang berperan di sana? Orang-orangnya gitu. Ya mau orang, mau perintah, terserah, silakan. Saya kasih clue. Pak. Raja ya. Memang ada rajanya, cuman saya agak lupa di sana. Raja Herodes atau? Saya kasih clue nih.
Iya. Kasih clue. Ada iblis, ada Yudas berkhianat, ada Romawi menangkap, ada Kayafas otaknya, ada Petrus, terus kemudian Romawi eksekusi. Jadi saya ulang, ada iblis, ada Yudas, ada Kayafas, ada tentara Romawi. Ini nyata sesuai di Bible Anda, betul? Iya, betul. Oke. Di antara sekian oknum yang mengambil peran ini dalam kematian keji Tuhan Anda di tiang salib, siapa yang memerintah ini semua? Siapa? Ibarat kata, siapa otak pelakunya? Silakan. Otak pelaku ya. Sebenarnya pada masa itu, ketika diperhadapkan kepada raja, raja pun mengatakan tidak ada salah, tidak ada yang didapati perbuatan yang salah daripada Yesus ini. Tetapi daripada dorongan masyarakat itu yang mengatakan bahwa dia telah menyebarkan dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, yang seolah-olah membuat kacau orang itu, itu. Pak. Sorry, maaf. Ini nggak kena bahasa Indonesianya nih. Ini saya permudah lagi begitu ya. Ada iblis, ada Kayafas, ada Yudas berkhianat, ada tentara Romawi. Konflik ini kalau tidak ada ini, Anda nggak punya Tuhan. Kalau nggak ada ini gitu loh, kan gitu. Kalau nggak ada penyaliban, nggak ada orang-orang ini, Anda nggak punya Tuhan. Sebagaimana Roma 14:9 kan gitu. Pertanyaannya bukan di situ. Pertanyaannya adalah siapakah yang mengingini agar ini terjadi? Silakan. Atau saya rubah kalau masih pusing. Apakah Tuhan Bapa di surga itu mengetahui hal ini? Mengetahui. Apakah Tuhan Bapa di surga itu menginginkan, atau dia lagi blank dikit, tidak mengetahui, atau bagaimana? Tadi kan sudah saya bilang mengetahui, Bang. Mengetahui. Apakah Tuhan Bapa di surga yang memerintahkan atau membiarkan? Ia membiarkan, karena dia sendiri, kan itulah misinya. Itu misi dia. Itulah misi dia. Pembebasan manusia itu dari maut itu. Gini bang, rupanya yang disalib itu kan Yesus di bumi, Bapa di surga. Saya permudah lagi. Apakah Bapa di surga yang memerintahkan untuk membunuh Yesus, atau Bapa di surga tidak tahu masalah ini gitu loh? Nah, itu rancangan apa itu aku udah bilang tadi rancangan adalah Bapa. Izin sebentar ya. Makanya tadi saya bilang yang saya mau jelaskan dari awal sampai akhir. Makanya terakhir kan ini kan dicomot-comot Allah Bapa, manusia, Yesus di bumi kan. Jadi kalau tadi saya jelaskan dari awal, ini tinggal Anda jawab sederhana kok ya. Apakah tidak sederhana, tidak segampang itu. Dengerin, apakah Tuhan Bapa yang memerintahkan Yesus mati di tiang salib, atau Bapa di surga ini membiarkan, tahu tapi membiarkan, atau sama sekali tidak tahu? Silakan. Tadi kan sudah saya bilang tahu. Nah, tapi perintah dari siapa? Bapak memerintah gitu? Ya itulah tugas dia, untuk menyelamatkan manusia dengan kayu salib. Berarti kan dia yang perintahkan. Artinya adalah perintah Bapak di surga, ya, membiarkan iblis menggoda Yudas berkhianat. Siapa yang aku cium itulah Yesus. Ditangkaplah Yesus oleh tentara Romawi, digiringlah dia, mohon maaf, diberi mahkota berduri, dicambuk, berdarah, diludahi, dan seterusnya mikul salib. Artinya, semua yang terjadi keji di tiang salib adalah perintah Bapa di surga. Betul apa betul? Bingung lagi. Ini jangan didoktrin langsung perintah, Bang. Kan seolah-olah ya itulah udah tergambarkan di zaman perjanjian lama bahwa akan seperti itu. Kematian Yesus akan seperti itu. Bapak di surga kan tahu, Pak. Kenapa? Bapak di surga kan tahu. Kan gitu. Iya. Artinya kalau dia tidak memerintah, tentu dia mencegah. Iya betul, diperintah. Ya diperintah gitu loh. Nah, itu. Terus. Jadi itu iman Anda nggak apa-apa. Iya, terus ya. Jadi perintah Bapak di surga terjadi begini gitu. Selesaikan di sini, Bang.
Iya. Gitu loh. Kami ini nggak mau menertawakan, ini iman Anda loh. Nggak boleh kita masuk area-area iman Anda begitu. Ini namanya tidak toleran, gitu loh Bang. Ya, betul. Kita toleran di sini gitu loh. Izin sedikit. Ya silakan. Makanya tadi saya bilang saya mau menjelaskan dari awal, sebenarnya nggak panjang Bang. Makanya ya udah silakan Bang. Gitu ya. Jadi begini ya. Allah itu ya menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6 ya. Itu manusia pertama yang diciptakan adalah Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia itu segambar dan seturut dengan dia. Berarti ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, seperti itulah perawakan daripada Allah itu sendiri. Ya. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka berhubungan baik dengan Allah. Ya. Tapi ketika manusia Adam dan Hawa yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, sejak dari situlah putus hubungan antara Allah dan manusia karena